Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran interaksi manusia dan komputer, yakni Bapak Aan Kisnu Darmawan, dan juga asistennya yaitu Kakak Adi Mulyadi. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Humaidi, Prodi Sistem Informasi A22 Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas atau UAS, ujian akhir semester ganjil ya, dengan mempresentasikan ada beberapa yang harus dipresentasikan. Yang pertama itu langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengapa sebuah produk aplikasi perlu merancang UI UX. Seperti itu. Baik, kita lanjut langsung saja karena mungkin nanti ini videonya panjang banget. Jadi kita cepet-cepetin aja. Mohon maaf. Lanjut. Nah, sebelum kita membahas atau menjawab pertanyaan tadi, maka kita harus terlebih dahulu tahu apa perbedaan antara UI UX. Yang pertama UI, sebenarnya kemarin sudah dijelaskan, tapi gak apa-apa, saya akan ulas kembali. UI ini sebenarnya singkatan bahasa Inggris yang kepanjangan dari user interface. Artinya, yaitu adalah tampilan visual dari sebuah aplikasi yang dapat dilihat dan dioperasikan oleh pengguna. Jadi, CUI ini adalah bentuk tampilan, bentuk visual, seperti itu. Dari sebuah aplikasi yang dapat dilihat dan dioperasikan oleh pengguna. Itu namanya UI. Setelah itu ada UX. UX ini sama, juga singkatan user experience. Artinya adalah pengalaman pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi. Jadi jika CUI ini adalah lebih ke tampilan visual, CUX ini adalah pengalaman pengguna, lebih ke rasa, perasaan, bagaimana rasa pengguna, perasaan pengguna ketika sudah menggunakan eh, aplikasi atau ada aplikasi yang tampilannya sudah baik seperti itu. Kita lanjut. Nah, barulah kita mengulas atau menjawab mengapa sebuah produk aplikasi perlu merancang UI UX. Jadi di sini ada beberapa alasan atau jawaban. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pengguna. Meningkatkan kepuasan pengguna. Desain UI atau UX yang baik dapat membuat pengguna merasa nyaman dan puas saat menggunakan aplikasi. Jadi ketika tampilan UI dan UX ini sudah baik, maka itu sudah dipastikan bisa membuat pengguna merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi yang tampilannya bagus seperti itu dan juga bisa puas saat menggunakan aplikasi. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pengguna dan mendorong mereka untuk terus menggunakan aplikasi tersebut. Dan ketika mereka sudah nyaman, sudah eh, bisa merasakan kepuasan, kenyamanan ketika menggunakan aplikasi tersebut, maka mereka akan terus-menerus menggunakan aplikasi tersebut. Ya, seperti itu. Kenapa tidak? Ya karena memang sudah nyaman seperti itu. Kayak contoh tampilan apa ya? UI UX Mobile Legend contoh. Di situ ada banyak tampilan yang bagus sehingga si user, si pemain, pengguna bisa betah ketika menggunakan aplikasi Mobile Legends tersebut. Terus lanjut yang kedua, meningkatkan kemudahan pengguna. Desain UI UX yang baik dapat membuat aplikasi
mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Jadi buatlah tampilan atau desain UI UX yang mudah digunakan. Maka itu potensinya akan lebih bagus ketimbang banyak apa ya gaya seperti itu tapi nggak mempermudah, malah makin bikin makin sulit seperti itu. Buatlah aplikasi mudah yang bisa digunakan dan dipahami oleh pengguna seperti itu. Karena hal ini dapat mengurangi tingkat frustasi pengguna dan meningkatkan produktivitas mereka. Jadi lah bisa kita bayangin ketika ada suatu tampilan aplikasi yang banyak fitur tapi dari layoutnya, dari perpaduan warnanya, kombinasi warnanya itu sudah tidak enak dipandang, maka besar kemungkinan akan bisa membuat si user frustasi seperti itu. Ya intinya nggak betah lah ada di aplikasi itu, malah akan mengurangi si apa pengguna pengguna semuanya. Contoh nanti ada surveinya buruk seperti itu, maka udah tidak akan laku tuh aplikasinya tidak akan laku seperti itu. Dan kebalikannya ketika sudah ada aplikasi yang aplikasinya mudah digunakan dan juga dapat dipahami dengan gampang, maka itu akan kebalikannya akan menghilangkan atau juga mengurangi tingkat frustasi, malah nilai plusnya bisa meningkatkan produktivitas mereka. Mereka akan bisa produktif menggunakan aplikasi tersebut. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, meningkatkan konversi. UI UX yang baik dapat mendorong pengguna untuk mengambil tindakan tertentu. Oke. Seperti melakukan pembelian, berlangganan, atau mengisi survei. Hal ini dapat meningkatkan konversi dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi, contoh yang ketiga ini lebih ke analoginya ke shopping, apa ya, aplikasi jual beli, contoh kayak Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Jadi ketika tampilannya sudah bagus, tata letaknya bagus, semuanya bagus, intinya UI UX yang baik dapat mendorong pengguna untuk mengambil tindakan tertentu. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah ketika eh, tampilannya bagus, enak dilihat, bisa membuat si user, si pengguna ini nyaman, maka mereka akan mengambil tindakan tertentu kayak langsung beli eh, barang-barang, tata letak barang itu bagus sehingga tidak sulit untuk ditemukan. Jadi ada yang barang-barang yang direkomendasikan contoh di awal terlaris seperti itu. Maka bisa jadi meskipun pengguna baru ketika buka aplikasinya terus nanti cari ke meja contoh meja terus nanti ada pilihan terlaris di bulan ini contoh, maka bisa saja langsung beli si user ini contoh. Ini ada seperti melakukan pembelian, berlangganan, bisa juga langsung mengikuti contoh, langsung follow karena memang tampilannya bagus atau mengisi survei. Nanti ketika ada pengisian survei, maka insya Allah nilainya itu akan bagus karena tampilannya sudah bagus seperti itu. Karena hal ini dapat meningkatkan konversi dan peningkatan pendapatan perusahaan. Dan ketika semuanya itu terjadi, maka itu bisa meningkatkan konversi dan meningkatkan pendapatan perusahaan seperti itu. Terus lanjut, yang keempat meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan pengguna atau si user. Artinya pengalaman pengguna yang positif dapat membuat pelanggan lebih percaya untuk melakukan pembelian. Jadi ketika saya ulangi kembali ketika tampilan UI UX-nya baik, maka itu akan bisa membuat pengalaman yang positif. Contoh kayak isi survei semuanya positif, positif, terus ada banyak pelanggan juga yang berlangganan. Maka ketika berdatangan user-user baru untuk melihat aplikasi ini, maka insya Allah itu langsung percaya dan juga melakukan pembelian dan juga bisa langsung mengikuti eh, si pengguna. Contoh di dalam ada yang jualan, punya akun, langsung follow seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, berarti tadi cuma ada 4, terus yang 4 itu terakhir. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah UI UX merupakan aspek penting dalam pengembangan sebuah produk aplikasi. Ya, setuju. UI UX yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Ya, tadi kita sudah bahas. Jadi ini sudah kesimpulan teman-teman. Kemudahan penggunaan, ya, konversi juga dan juga kepercayaan. Oleh karena itu, penting untuk merancang UI UX dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita bisa eh, poin-poinnya sudah tersampaikan di sini. Apa saja yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Sekian, terima kasih. Nah, setelah itu kita akan beralih mempresentasikan filosofi dari logo produk aplikasi Anda. Jadi kita langsung ke Adobe XD. Ya. Nah, sebenarnya untuk masalah logo ini eh, kami ditugaskan untuk menjelaskan filosofi logo di Adobe XD, di software Adobe XD. Tapi menurut saya itu kurang sempurna untuk penjelasan eh, filosofi logo karena memang ada beberapa logo yang filosofinya itu panjang sekali. Seperti itu termasuk punya saya ini. Dan di sini saya membuat desain UI UX aplikasi Simat UIM. Yang mana Simat UIM ini eh, adalah web yang ada di Universitas Islam Madura. Seperti itu. Nah, ini. Dan saya sudah menyediakan PPT untuk menjelaskan filosofi logo Simat UIM ini. Dan saya menggunakan eh, logo Universitas Islam Madura untuk aplikasi Simat UIM ini. Seperti itu. Baik, langsung saja kita lihat. Setelah kita buka aplikasinya, maka muncul logo. Nah, logo inilah yang kita akan jelaskan filosofinya. Kita langsung saja ke PPT. Ya. Oke, lanjut. Nah, filosofi logo. Jadi yang saya gunakan, saya tadi sudah sebutkan, saya menggunakan logo UIM atau Universitas Islam Madura Pamekasan. Di sini karena menandakan bahwa SIMAT UIM ini, Sistem Informasi Akademik Terpadu ini adalah punya UIM, punya kampus UIM seperti itu. Maka saya menggunakan logo UIM. Di sini ada filosofi logo, langsung saja pada pokok isi lambang. Ada 3, yang pertama keindonesiaan, yang kedua keislaman, yang ketiga ciri khas Madura. Oke, ini adalah pokok isi lambangnya. Setelah itu, maksud yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. Maksud dari tadi itu apa? Maksud dari dalamnya, oh ya, maksud dari dalamnya itu maksudnya ini ya. Ya, ini ada. Yang pertama ada dasar lambang berwarna hijau muda sebagai lambang harapan masa depan. Jadi hijau muda ini ya, ini menandakan eh, sebagai lambang harapan masa depan. Oke. Terus komposisi gambar yang ada di dalamnya terdiri dari yang pertama merah, merah berarti merah yang ini di bagian ini ya, ini merah. Apa artinya? Berarti keberanian. Jadi merah ini berarti keberanian. Terus lanjut putih, berarti kesucian dan ketulusan. Ini putih. Dan juga hitam, ada hitam, berarti keteguhan iman dan amal kebajikan. Ada hitam ya, di sini ada warna hitam. Terus ada kuning, berarti keluhuran dan kebersamaan jiwa. Warna kuning. Oke, kita lanjut biar tidak lama-lama. Arti lambang sebagai berikut. Oke, bentuk segi 5 warna hitam bagian luar melambangkan keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila. Yang mana nih maksudnya? Segi 5 warna hitam. Jadi ini menandakan
eh, melambangkan keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila tuh ada 5 kan ya. Terus bentuk segi 5 warna hitam bagian dalam yang dipisahkan oleh warna kuning dengan segi 5 bagian luar melambangkan keislaman yang mempunyai 5 prinsip dasar atau rukun Islam. Keberadaan dan kehadiran Indonesia melahirkan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia yang agamis. Oke, jadi maksudnya yang ini, yang warna hitam di bagian dalam dan juga luar seperti itu. Terus bentuk bulat warna hitam yang ada dalam segi 5 yang ditandai 2 kutub adalah merupakan gambar bumi yang melambangkan bahwa kehadiran dan keberadaan Universitas Islam Madura ini dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi maksudnya yang bulat ini warna hitam yang ada dalam segi 5 yang kita ya ini. Kursornya agak muncul ya. Intinya di bagian ini. Nah, ini ya. Selanjutnya gambar kitab terbuka warna putih melambangkan gambar universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang ilmunya siap ditimba oleh siapapun. Ini lambang kitabnya. Oke. Terus huruf U yang menyatu dengan huruf I warna putih merupakan singkatan universitas. Ya, U ini warna putih ya. U dan iya. Jadi ini maknanya universitas. Setelah itu ada huruf I warna putih merupakan singkatan Islam. Jadi ini U sekaligus I seperti itu. Lanjut huruf M warna merah dengan bentuk rumah adat Madura merupakan singkatan dari Madura yang melambangkan bahwa lembaga pendidikan tinggi ini di samping mempunyai ciri-ciri keindonesiaan dan keislaman juga mempunyai spesifik Madura. Maksudnya ini yang merah, yang kayak rumah ini. Jadi semua yang ada di logo ini ada artinya seperti itu, ada filosofinya. Tulisan Universitas Islam Madura warna putih bentuk melingkar yang ada di dalamnya melambangkan bahwa kehadirannya akan istiqomah dan berkesinambungan. Oke. Ini poin C, tadi ada sudah poin A, B, C, A, B ya. Oh ya, A, B tadi udah, sekarang poin C. Apa yang melatar belakang Anda dalam membuat produk aplikasi tersebut? Ya, latar belakangi. Di sini ada beberapa alasan, beberapa jawaban dari saya. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi yang pesat. Maksudnya adalah teknologi informasi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi yang seperti kita ketahui sekarang bahwasanya beberapa tahun terakhir ini teknologi informasi telah berkembang pesat seperti itu. Jadi hal ini telah membawa perubahan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Salah satu perubahan tersebut adalah semakin populernya aplikasi mobile. Jadi dikarenakan yang tadi di beberapa tahun ini kita sudah mengalami eh, teknologi informasi yang sangat pesat, peningkatan maksudnya, maka itu telah sangat membawa perubahan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Jadi salah satu perubahan tersebut adalah semakin populernya aplikasi mobile. Kenapa saya mengangkat untuk membuat aplikasi mobile Simat UIM? Karena sangat dibutuhkan biar kita tidak ketinggalan eh, teknologi informasi, apalagi sekelas Universitas Islam Madura seperti itu. Kita lanjut, kebutuhan mahasiswa akan akses informasi yang lebih mudah. Jadi mahasiswa membutuhkan akses informasi yang mudah dan cepat. Oke. Jadi ketika kemarin UI mempunyai web Simat UIN itu sebenarnya sudah baik, sudah jauh lebih baik. Cuma kita bayangkan ketika mempunyai aplikasi, maka itu akan lebih mempermudah dan juga cepat. Karena sekarang zamannya memang aplikasi seperti itu, aplikasi mobile ya.
terutama informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Nanti bisa lebih mudah melihat informasi kegiatan akademik kayak jadwal KHS dan KRS dan sebagainya. Intinya kemahasiswaan. Apabila mobile dapat memberikan akses informasi yang lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan situs web. Nah, ya ini maksud saya. Jadi aplikasi itu lebih simpel daripada web. Ketika kita punya kuota, kita harus pergi ke Google dulu, entah Chrome, Mozilla dan sebagainya. Kita mengetikkan dulu webnya. Jika ya kalau orangnya tahu itu, kayak webnya UIM, UIP, Simat, UIM contoh, kayak uim.ac.id contoh. Ya kalau tahu, kalau nggak tahu gimana seperti itu. Jadi kalau punya aplikasi nanti kita tinggal informasikan eh, di berbagai sosial media kampus bahwa UIM mempunyai aplikasi Smart UIM seperti itu. Untuk lebih khususnya kepada mahasiswa dan juga dosen seperti itu. Lanjut, eh, yang terakhir, oke, apa? Ya, ini ada yang terakhir adalah kebutuhan kampus untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa. Gimana nih maksudnya? Jadi maksudnya adalah kampus juga memiliki kebutuhan untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa. Ya, aplikasi mobile dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan layanan tersebut. Ya, jadi ini adalah alasan terakhir kenapa dibuatkan aplikasi Simat UIM karena memang eh, si kampus juga memiliki kebutuhan untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa, termasuk layanan yang perlu ditingkatkan dari kampus kepada mahasiswa seperti itu. Oke, di sini sekian, terima kasih. Dan ada poin D, mengapa dalam proses UI terdapat sebuah paradigma? Oke. Mengapa dalam proses UI UX terdapat sebuah paradigma yang dianggap sangat penting dan menjadi acuan dalam mengembangkan suatu produk? Paradigma dalam proses UI UX sangat penting karena berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan suatu produk atau suatu produk. Paradigma ini menjadi dasar bagi tim UI UX untuk menentukan arah dan tujuan desain. Oke, berarti si paradigma ini sangat penting karena memang berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan suatu produk dan juga paradigma ini menjadi dasar bagi tim UI UX untuk nanti bisa menentukan mau kemana nih, intinya arah tujuan desain, mau didesain seperti apa seperti itu. Dengan adanya paradigma, tim UI UX dapat menghindari kesalahan desain yang dapat merugikan pengguna. Ya, berarti sangat penting banget nih paradigma. Karena ketika eh, sudah ada paradigma, maka tim UI UX itu bisa menghindari kesalahan desain yang dapat merugikan pengguna dan juga meningkatkan kualitas desain nantinya. Seperti itu. Terus ke poin D, poin E ya sekarang. Oke, di sini ada pertanyaan. Bagaimana Anda menerapkan UI UX ke dalam produk aplikasi Anda? Nah, di sini langsung kita ke Adobe XD. Kita melihat tampilan. Nah, ya, di sini. Oke. Nah, ya, saya di sini menerapkan UI UX dari pertama itu warna ya, warna ini ada warna biru. Terus untuk tampilan awal ada logo yang di bawahnya ada bertuliskan Simat UIM dengan menggunakan font font Calibri kalau tidak salah.
Setelah itu di bagian atas ini untuk jam, sinyal dan juga baterai. Saya backgroundnya mewarnakan hijau seperti itu. Yang biasanya mungkin full ya, full layar itu warna biru. Tapi tidak. Di sini saya mau mewarnai untuk background jam sama baterai dan juga sinyal ini hijau seperti itu. Lalu kita lanjut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada beranda di sini eh ada menu lainnya, tampilan desainnya seperti ini ya. Ini menu login untuk tampilan UI-nya seperti ini. Dan ini tampilan setelah login, ini ada menu KHS dan KRS. Ya, ini KHS, ini KRS. Dan ini jadwal. Ini untuk menu-menu setelah di-download seperti itu. Ya, lanjut. Jadi nanti lebih jelasnya di penjelasan prototype. Ini saya akan cuma menampilkan tampilan atau UI UX. Ya, bagaimana menggunakan UI UX di dalam produk aplikasi Anda. Jadi, ya, ini cuma menerangkan tentang penerapan UI UX design seperti itu. Di sini tetap kombinasi warnanya main di biru ya, biru terus di atas tetap hijau, profil, alamat asal sekolah, orang tua wali, akademik, data PMB, data akun dan juga tombol keluar. Yang kombinasi warnanya itu bermain di biru, putih ya, seperti ini. Mungkin kita lanjut biar lebih jelas ke penjelasan prototype. Prototipenya biar lebih detail. Saya akan menjelaskan sedetail mungkin tentang prototype yang ada dan juga sambil lalu nanti menjelaskan tentang desain juga seperti itu. Jadi untuk tadi poin E itu kesimpulannya lebih ke tampilan. Jadi di sini saya menggunakan kebanyakan rata-rata warna biru dan juga perpaduan dengan hijau, hijau terus putih. Seperti itu. Nah, ini aja sih. Terus lanjut kita ke prototype. Ini kita ke sini. Oke, yang pertama ini adalah tampilan pada saat kita membuka aplikasi, yaitu seperti biasa kita aplikasi itu akan memunculkan logo. Oke, logo ya. Coba. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan dibawa langsung ke menu beranda. Langsung ke menu beranda. Ini masih belum login. Belum login. Ini tampilan masih belum login. Nah, ini dari sini ke sini. Maka saya langsung blok semuanya. Karena apa? Ketika si user nanti mengeklik di bagian manapun, maka nanti akan langsung diarahkan ke menu login seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita ngeklik di bagian manapun, biodata contoh, atau jadwal gitu, maka langsung larikan ke tampilan login. Setelah itu barulah ketika si user atau mahasiswa maupun dosen memasukkan username, password, kode captcha setelah login baru bisa login seperti itu. Terus di sini ada info SPMB,
Ada nanti banyak keterangan-keterangan info yang ada di UIM seperti itu. Kalau kita klik daftar sekarang, di sini kita bisa lihat prototipenya langsung ke bawah menu pendaftaran seperti itu. Bisa kita coba sebenarnya, cuma oke gak apa-apa lah kita coba ya daftar sekarang seperti itu. Nah, maka langsung akan dibawakan ke browser atau ke web UIM. Tuh. Kita lanjut, tampilan setelah login. Oke, contoh nih, login. Nah, di sini langsung muncul kayak keterangan nama yang tadinya Anda masih belum login di sini. Terus setelah login di sini ada nama, status pengguna, kita bisa eh, apa ya mengetahui data yang sudah valid seperti itu. Tetap saja di sini ada data cuma nggak valid, nanti bisa dikosongin juga seperti itu. Kayak tampilan agak muncul apa-apa itu ya, kayak cuma garis gitu bisa. Terus setelah login barulah nanti muncul kayak di sini ada info eh, status, terus jumlah SKS seperti itu. Terus di sini juga ada menu lainnya. Oke, nanti kita bahas. Cuma kita balik lagi. Terus ada KRS dan KHS. Oke, kita ada di menu KRS. Yang warna kuning ini berarti adalah tombol atau lokasi yang pada saat ini seperti itu. Contoh nih KRS berarti ini ada di KRS seperti itu. Terus ini ada di semester 3 contoh. Kita bisa melakukan cetak KRS di sini juga bisa cetak KRS itu PDF. Ini berhasil dicetak seperti itu. Kita kembali. Setelah itu kita ke menu KHS. Semester 3 juga kita bisa cetak juga KHS. Oke, kembali lagi. Kita ke menu jadwal. Jadwal semester 3 bisa dicetak juga. Jadi semuanya ini adalah eh, prototype. Di sini kita sudah sambungkan semuanya. Kenapa itu bisa terjadi ketika kita klik terus berfungsi semuanya? Karena ini prototipenya. Tadi ada beranda, ada KRS, AHS, jadwal sudah disambungin ke sini semuanya seperti itu. Jadwal termasuk yang cetak PDF, alurnya seperti itu. Jadi ketika ada menu KRS, maka di sini ada menu KHS dan KRS, maka ketika kita ngeklik di sini ada cuma nggak jelas, kita alurkan ke sini. Cek seperti itu. Terus ada menu jadwal ya kita ke jadwal. Terus yang PDF download ini PDF kita nih ada nih. Ini untuk cetak kan berjalan alurnya ke download PDF seperti itu. Itu alur prototipenya. Enggak takut ada kesalahan di penjelasan, saya mau cek soalnya secara detail alur prototipe dari produk aplikasi tersebut ya. Jadi selanjutnya di sini ada profile ya. Cek ya profil ya. Profil. Nah ini adalah bentuk tampilan profil. Di sini ada nama lengkap, jurusan, NPM, ini jenis pendaftaran, tahun angkatan, program kampus, seperti itu. Ada alamat, berarti alurnya untuk si profil ini, untuk si alamat ini, ya ke menu alamat, seperti itu. Terus ini banyak juga. Terus ada menu asal sekolah, ya kita arahkan ke asal sekolah, seperti itu. Alurnya ini ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Ya, kita lanjut. Mohon maaf karena jeda. Mungkin ada sudah jeda 4 kali.
Mungkin durasinya nanti ini lama ya. Kita lanjut. Intinya, kalau saya jelaskan alur per satu-satu kayak gini, mungkin itu lama banget, lama banget. Jadi mohon maaf. Intinya saya cuma ingin menjelaskan bahwasanya setiap menu yang ada di suatu menu kayak gini, contoh alamat, maka ini kita arahkan atau hubungkan ke menu alamat seperti ini. Terus di sini ada asal sekolah, kita arahkan ke asal sekolah. Biar nanti ketika diklik tombolnya langsung beralih seperti itu. Dan insya Allah semua menu di sini sudah berjalan dengan lancar. Kita lihat saja. Intinya seperti itu. Kita coba ya di bagian menu profile. Ini ada alamat. Ya, karena sudah alamat ini sudah diarahkan ke sini ke menu alamat, maka akan berfungsi seperti itu. Ketika kita mau kembali, contoh ini ada tombol min, kembali lagi ke awal gitu. Terus ke asal sekolah contoh. Mau pindah ke alamat, ya bisa. Bisa. Di sini ada asal sekolah, ada orang tua atau wali, ada akademik, ada data PMB, ada data akun. Dan di setiap menu ini kita bisa bolak-balik kayak mau kemana saja ini pasti bisa gitu. Karena apa? Alurnya itu sudah terhubung semua, sudah diarahkan sesuai dengan menu yang ada seperti itu, button atau icon atau tombol yang sudah ada, maka kita sudah arahkan. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke apa ya? Ke ini tampilan lainnya. Di sini ada info SPMB. Oke, kita kembali. Ada kalender akademik, bisa di-download juga langsung dari web ya. Maksudnya ini web. Contoh kayak Chrome. Terus di sini ada menu keluar dan di sini juga sebenarnya ada menu keluar. Di setiap menu profil itu ada tombol keluar di sini. Ya, terus di bagian menu lainnya saya juga pasang menu keluar seperti itu. Di sini ada menu keluar, berhasil keluar. Mungkin ini kan cuma tampilan ya, langsung keluar seperti itu. Yang seharusnya nanti ada loading seperti itu. Oke, mungkin sekian cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, khususnya mohon maaf untuk dosen pengampu Bapak Aang Wisnu Darmawan dan juga Kak Adi Mulyadi karena takut ada kesalahan entah dari penjelasan terus juga dari penyampaian kurang maksimal. Saya mohon maaf, kurang lebihnya intinya mohon maaf. Eh, Sekian dari saya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.